Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan Pak Ari Julianto, pembelajaran sejarah Indonesia. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Barat atau bangsa Eropa. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan juga tidak lupa saya sampaikan mengenai protokol kesehatan, hendaknya anak-anak tetap menjaga dan melaksanakannya agar kita terbebas dari virus COVID-19. Saya kira itu pembukaan pada pagi hari ini. Langsung saja kita kepada materi perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Barat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menginjak di bentuk perlawanan dan siapa yang melakukan perlawanan terhadap bangsa asing atau bangsa Barat, di sini yang saya sampaikan pengantar, sebelum merdeka, bangsa Indonesia sempat terjebak dalam bayang-bayang kolonialisme dan imperialisme. Sistem tersebut sempat terjadi ketika Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa asing atau bangsa Eropa, termasuk Belanda. Masuknya sistem kolonialisme dan imperialisme telah merugikan tanah air kita. Banyak rakyat yang menderita, tertindas, karena adanya penjajahan tersebut. Tak hanya itu, kekejaman kolonialisme juga menimbulkan banyak korban jiwa di masyarakat Indonesia. Mengetahui hal tersebut, sejumlah tokoh nasional tak tinggal diam. Mereka berusaha membuat perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang dibawa oleh penjajah ke tanah air. Itu sedikit prakata. Kemudian berikutnya, bentuk perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme antara lain sebagai berikut. Akan saya sampaikan bentuk perlawanan-perlawanan yang terjadi, namun tidak semuanya. Nanti silakan anak-anak mencari sendiri referensi-referensi di lain, di buku bisa, di YouTube bisa, di Google bisa. Silakan untuk menambah tambahan dari materi Pak Yuli. Yang pertama yaitu perlawanan Sultan Ageng Tirtoyoso. Pada tahun 1656 mereka melakukan perlawanan terhadap VOC yang pada saat itu memonopoli, menguasai perdagangan lada dan rempah-rempah, juga bahan-bahan yang lainnya. Ini sangat merugikan bagi rakyat Banten. Akhirnya Sultan Ageng Tirtoyoso menolak adanya perjanjian tersebut dan berusaha melawan VOC atau Belanda. Kemudian Belanda juga tidak kalah licik. Mereka berusaha untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtoyoso dengan cara bersekutu dengan Sultan Haji atau putra daripada Sultan Ageng Tirtoyoso. Karena posisi Sultan Ageng Tirtoyoso terkepung oleh pihak lawan, akhirnya Sultan Agung Tirtoyoso melarikan diri bersama putra yang satunya bernama Sultan Purbaya pada tahun 1683. Tetapi karena Belanda memiliki mata-mata yang banyak, akhirnya di pelariannya Tirtoyoso ditangkap oleh Belanda dan disandra di Batavia hingga akhir hayatnya. Kemudian perlawanan yang lain terjadi di Maluku yang dilakukan oleh Pattimura atau Thomas Matulesi. Mereka juga tidak puas dengan penindasan yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat Maluku, sehingga Pattimura atau nama aslinya Thomas Matulesi melakukan perlawanan terhadap Belanda yang sangat sengit sekali.
Namun pertahanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura melemah ketika Pattimura dan istrinya Martha Christina Diahahu tertangkap oleh Belanda. Kemudian diikuti perlawanan-perlawanan di daerah-daerah yang lainnya. Perlawanan terhadap kolonial Belanda terjadi juga di Banjarmasin yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Mengapa Antasari melawan terhadap kolonial Belanda? Karena Belanda berusaha menguasai kekayaan alam Kesultanan Banjar dan ikut campur tangan dalam urusan kesultanan. Akhirnya Pangeran Antasari pun bertindak melawan Belanda hingga terjadi peperangan yang terkenal Pertempuran Banjar. Sayangnya pasukan Belanda lebih unggul karena peralatan perang yang lebih memadai. Kemudian perlawanan juga diikuti oleh Sultan Agung. Kita tahu bahwa Sultan Agung adalah raja yang besar di daerah Jawa, yaitu Mataram. Pada masa penjajahan Belanda, VOC berusaha untuk memonopoli dan menghalangi kapal Mataram yang hendak berdagang ke Malaka. Selain itu, VOC juga menolak kedaulatan Mataram. Tindakan Belanda membuat Sultan Agung melakukan perlawanan terhadap Belanda karena sangat marah. Pada tahun 1628, Sultan Agung menyerang VOC di Batavia, sekarang Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Bersama dengan pasukannya, mereka berusaha menyebarkan wabah penyakit kolera di Batavia. Namun, pasukan Mataram mengalami kekalahan. Karena perjalanan yang jauh, akhirnya banyak prajurit-prajurit yang terjangkit malaria dan kolera, selain juga kekurangan bahan makanan. Demikian tadi sedikit materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kaum kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dan sebagai sedikit saya beritahukan dan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan kepada anak-anak, semua bentuk perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia selalu mengalami kekalahan. Hal ini disebabkan karena bentuk perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Jadi Banjar sendiri, Maluku sendiri, Jawa Tengah sendiri, dan seterusnya. Maka perlawanan bangsa kita pada saat itu mengalami kekalahan. Saya kira itu pada anak-anakku semuanya. Sebelum acara saya tutup materi hari ini, ada tugas pembelajaran. Yang pertama, siapakah nama tokoh yang ada di slide samping ini? Dan yang kedua, sebutkan mengapa beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan yang ketiga, di manakah beliau melakukan bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda. Saya kira itu materi yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup dan kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali agar apa yang kita lakukan di pagi hari ini bermanfaat dan selalu kita diberikan kesehatan dan rahmat daripada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak lupa anak-anak selalu ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Terima kasih. Apabila ada kata-kata dari Pak Yuli yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.